Kaisar Heiyu awalnya mengira bahwa Dewa Yuandao tidak akan sabar untuk mengambil tindakan. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Kaisar Heiyu, Dewa Yuandao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jangan terburu-buru." Kaisar Heiyu terkejut, dan berbalik untuk melihat, dan melihat rune mengalir di pupil Dewa Yuandao, dan kekuatan Dao yang tak terlihat melonjak, menghitung rahasianya, dan sepertinya sedang mencari sesuatu. "Saudara Yuandao, apa yang kamu cari?" ucap Kaisar Heiyu mengerutkan kening. "Tidak ada apa-apa," ucap Yuandao Shenzun berkata dengan santai, tapi matanya selalu menatap Dang Mo Shenzun dan yang lainnya, mencari yang lain dengan hati-hati. Ini karena aura dua orang di sekitar Raja Dang Mo tidak terlalu kuat. Meskipun mereka adalah master setengah langkah di level puncak, jika mereka bertarung langsung, mereka mungkin tidak dapat membunuh kedua saudara Shengsu, tapi itu pasti akan memakan banyak waktu. Namun sebelumnya, sebelum kedua saudara laki-laki Shengsu mati, mereka bahkan tidak sempat mengirimkan pesan. Terlihat jelas bahwa pihak lain bertindak cepat dan pertempuran tersebut diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Adegan itu juga menunjukkan hal ini. Dengan kata lain, pasti ada master selain Raja Dang Mo. Master ini pasti lebih kuat dari dua saudara Shengsu agar bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Dan orang ini kemungkinan besar adalah orang kuat klan gelap dalam komunikasi kedua bersaudara itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh Dewa Yuandao mencari, dia tidak dapat merasakan kehadiran orang itu. "Tidak mungkin, orang ini pasti ada di sini," gumam Dewa Yuandao dengan ekspresi muram. "Sayang sekali agar tidak membuat khawatir Raja Dang Mo. Kesadaranku tidak bisa langsung mencari di tempat kekacauan ini, kalau tidak, aku pasti akan menemukan lokasi pihak lain." Jantung Dewa Yuandao berdebar kencang, dan di saat yang sama dia perlahan menyingkirkan mata Shinto. Karena dia tidak dapat menemukannya, tidak perlu terus mencari. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan muncul saat bertarung nanti. Selama pihak lain bukan Master Transcendent, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang terpenting sekarang adalah jangan mengganggu Raja Dang Mo. Memikirkan hal ini, aura di tubuh Dewa Yuandao langsung menyatu. Di sisi lain, Kaisar Heiyu menyipitkan matanya dan memandang Dewa Yuandao, dan hatinya sedikit tenggelam. Dewa Yuandao ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. "Saudara Yuandao, apakah kamu sudah memeriksa yang lain?" ucap Kaisar Heiyu tersenyum. "Tidak," ucap Yuandao Shenzun menggelengkan kepalanya. Kaisar Heiyu masih memiliki senyuman di wajahnya, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit kesuraman. "Saudara Heiyu, selanjutnya, kamu dan aku akan menahan aura kita dan langsung melancarkan serangan diam-diam ke Lord Dang Mo. Kita harus memukulnya dengan satu pukulan dan melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya," kata Dewa Yuandao memandang Kaisar Heiyu. "Ya baiklah," ucap Kaisar Heiyu mengangguk, matanya muram dan dia tidak tahu harus berpikir apa. "Kalian, tolong kelilingi area sekitar nanti. Jangan bertindak gegabah. Tunggu hingga pertempuran dimulai, lalu dekati medan perang, tutup area sekitar, dan ganggu Lord Dang Mo di saat yang bersamaan. Tentu saja, tujuan utama kalian adalah untuk mencegah dua orang di sekitar Lord Dang Mo melarikan diri," ucap Yuandao Shenzun berkata kepada detasemen setengah langkah lainnya. "Baik Tuan, kami akan melaksanakan perintah," ucap semua orang menyerahkan tangan mereka untuk menyebarkan pesan tersebut. Mereka tidak bisa terlibat dalam pertarungan level transcendent, apalagi jika mereka naik dari awal, mereka akan dengan mudah diperhatikan oleh Raja Dang Mo. "Saudara Heiyu, ayo pergi." Setelah Yuandao Shenzun selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Di sampingnya, Kaisar Heiyu menyipitkan matanya dan mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh dirinya juga menghilang ke dalam kehampaan. Tanpa jejak, kedua pria itu diam-diam mendekati Raja Dang Mo. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya kebetulan menjadi sampul Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu saat ini. Saat ini, di Pagoda Guyu, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan fluktuasi spasial langsung memasuki persepsi Qin Chen. Jelas sekali ada sesuatu yang menyentuh peringatan spasial yang dia tinggalkan di dunia luar. "Seseorang datang," gumam Qin Chen dengan ekspresi tegas, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam Pagoda Guyu. Di luar Pagoda Guyu, di balik batu, sosok Qin Chen diam-diam muncul.
Seluruh tubuhnya dibungkus oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, dan dia tersembunyi di dalamnya. Tidak akan ada yang tahu bahwa Qin Chen ada di sini, bahkan jika itu Master Transcendent, tidak mungkin untuk merasakan di mana Qin Chen berada. Mata penciptaan terbuka di antara alisnya, dan Qin Chen langsung melihat dua sosok di kejauhan dalam kehampaan, diam-diam mendekati Raja Dangmo. Itu adalah Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu. Tidak jauh, Raja Dangmo sedang bermeditasi. Pada saat ini, luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya di bawah nutrisi dari pil pemelihara ilahi. Meskipun dia belum mencapai kondisi puncaknya, itu tidak lagi menjadi masalah. Senior Dangmo Shenzun, Yuandao Shenzun, dan Kaisar Heiyu telah menemukan Anda dan mendekati Anda. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benak Lord Dangmo, membuatnya gemetar. Sebelum Raja Dangmo membuka matanya, suara Qin Chen terdengar lagi, Senior Dangmo, kamu tidak boleh bergerak sekarang. Bukan hanya kamu tidak bisa bergerak, tetapi kamu juga harus berpura-pura menjadi sangat lemah dan mendengarkan perintahku. Suara Qin Chen sangat tenang, memberi orang rasa keyakinan yang kuat, yang membuat Lord Dangmo, yang awalnya sedikit gugup, menjadi tenang dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa Raja Dangmo saat ini sangat terkejut oleh Qin Chen, karena saat ini dia sudah merasakan ada yang tidak beres di dalam kehampaan. Jika Qin Chen tidak mengingatkannya sebelumnya, dia tidak akan peduli dengan fluktuasi seperti itu. Persepsi anak ini terlalu tajam. Lord Dangmo terus menutup matanya, seolah sedang menyembuhkan lukanya, dan sangat lemah meskipun aura keluar dari tubuhnya. Tidak jauh, Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu secara bertahap mendekati Dangmo Shenzun. Oh, saat ini, orang ini masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan tidak menyadari keberadaannya. Sepertinya dia terluka parah. Melihat Raja Dangmo yang tidak jauh dari sana, sudut mulut Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu menyeringai sinis. Keduanya saling memandang, dan esensi dalam tubuh mereka diam-diam terakumulasi, dan pada saat yang sama, mereka perlahan mendekati Raja Dangmo. Jarak 100 mil, bagi seorang Master Transcendent, hanyalah jarak yang dapat dicapai dalam sekejap. Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu menahan napas dan berkonsentrasi. Kekuatan spiritual mereka berkumpul hingga ekstrim. Lakukan, teriak Dewa Yuandao dengan tajam, dan Kaisar Heiyu tiba-tiba bergegas keluar dan membombardir Raja Dangmo dengan liar. Serangkaian aura transenden yang menakjubkan menyelimuti dunia dalam sekejap, menutup segala sesuatu dalam radius ribuan mil. Dan pada saat keduanya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Lakukan, suara rendah Qin Chen tiba-tiba terdengar di benak Raja Dangmo. Saat berikutnya, di mata Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu yang tercengang, mereka melihat Dangmo Shenzun, yang sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya. Dia membuka matanya segera setelah mereka berdua mengambil tindakan, dan seluruh tubuhnya menghilang di tempatnya. Terdengar suara gemuruh, dan dalam sekejap, serangan Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu jatuh di tempat Dangmo Shenzun berlatih. Semuanya gagal dan tidak ada satupun yang mengenai. Apa? Gumam Dewa Yuandao langsung terkejut dan marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, hati Dewa Yuandao tiba-tiba tenggelam. Jika Raja Dangmo telah mengetahui pendekatan dan kehadiran mereka sejak awal, dan segera melarikan diri atau melakukan serangan balik, dia tidak akan begitu terkejut. Tapi barusan, Raja Dangmo jelas tidak merasakan pendekatan mereka, tapi saat mereka mengambil tindakan, dia tiba-tiba menghilang dan meninggalkan tempat itu, seolah dia tahu kapan mereka akan mengambil tindakan. Sangatlah mustahil untuk memahami waktu seperti ini. Pasti ada yang salah. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Dewa Yuandao. Saat berikutnya, dia tidak peduli dengan hal lain. Kekuatan asli di tubuhnya muncul dalam sekejap, berubah menjadi penghalang tak terlihat dan muncul di sekelilingnya. Dan saat penghalang tak kasat mata ini muncul, kekuatan ledakan yang mengerikan seperti letusan gunung berapi, langsung menghantam penghalang yang dipasang oleh Dewa Yuandao. Itu adalah Raja Dangmo. Saat Raja Dangmo menghilang, dia tidak pergi, sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberikan pukulan keras kepada Dewa Yuandao. Kekuatan energi iblis yang menghanguskan seperti lautan luas, berkumpul di tangan kanan Raja Dangmo. Pada saat ini, Raja Dangmo seperti Dewa Iblis, dengan api iblis yang menyala di sekujur tubuhnya.
Kekuatan yang mengerikan itu seperti banjir yang menghancurkan tanggul, meluap dengan dahsyatnya, menghancurkan 9 langit dan 10 tempat. Penghalang itu bergetar dengan keras, dan Dewa Yuandao merasakan dampak yang sangat mengerikan merobek penghalang pertahanannya, tiba-tiba meledak ke dalam tubuhnya, dan membuat tubuhnya terbang ribuan kaki jauhnya. Suara robekan yang jelas terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang di depan Dewa Yuandao dalam sekejap. Hampir saja, gumam Dewa Yuandao, rambutnya berdiri di sekujur tubuhnya, dan dia merasa beruntung bisa selamat dari bencana tersebut. Jika dia tidak merasakan ada yang tidak beres pada saat Raja Dangmo menghilang dan menggunakan pertahanan terbaiknya, pukulan barusan, bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, akan cukup untuk melukainya secara serius dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Tapi, bagaimana Lord Dangmo memahami waktunya dengan begitu akurat dan melancarkan serangan pada saat dia dan Kaisar Heiyu mengambil tindakan? Tak seorang pun kecuali dia dan Kaisar Heiyu yang mengetahui waktu penyerangan. Memikirkan pertanyaan ini, Dewa Yuandao tidak bisa menahan perasaannya yang tiba-tiba tenggelam. Kaisar Heiyu, mungkinkah masalahnya adalah dia? Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya, dalam sepersekian detik, upaya Yuandao Shenzun dan Kaisar leluhur Heiyu gagal. Segera setelah itu, diledakkan dan ditebak dengan liar. Saat Yuandao Shenzun menstabilkan tubuhnya, dia bahkan tidak menarik napas. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat sekali lagi muncul di benak Yuandao Shenzun. Untuk sesaat, Yuandao Shenzun merasa seperti sedang ditatap oleh suatu keberadaan yang mengerikan. Merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan rambut dingin berdiri dalam sekejap. Perasaan krisis yang mengerikan itu seperti sabit kematian, yang dipasang langsung di lehernya, siap membunuhnya kapan saja. Dan pada saat perasaan krisis muncul, dalam kehampaan di belakangnya, kekuatan energi yang tak terlihat meledak dalam sekejap. Kekuatan energi ini menjulang dan sangat kecil, tetapi langsung mendekati bagian belakang Dewa Yuandao dan langsung menembus tubuhnya. Pada saat energi ini muncul, tawa hangat bergema di seluruh dunia, "Saudara Heiyu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Benar saja, kamu memimpin Dewa Yuandao ke lokasi penyergapan yang telah kami atur sebelumnya. Jika kita bisa membunuhnya hari ini, saya akan sangat puas." Pada saat itu, kerja sama antara klan kegelapan dan Anyu Mansion juga akan berjalan lancar, hahaha. Tawa nyaring bergema di antara langit dan bumi, mencapai pikiran semua orang. Apa-apaan ini? Gumam Kaisar Heiyu yang bersiap melancarkan serangan terhadap Raja Dangmo tercengang. Siapa yang berbicara? Kapan saya membawa Dewa Yuandao ke sini? Dia bingung, tetapi Dewa Yuandao tiba-tiba terkejut. Karena dia sudah merasakan bahwa serangan diam-diam yang dilancarkan terhadapnya sebenarnya mengandung kekuatan kegelapan yang menakjubkan. "Brengsek," ucap Dewa Yuandao meraung, dan benang transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar tubuhnya dalam sekejap. Benang transparan ini mengandung kekuatan hukum jalan besar, dan langsung memblokirnya. Di saat yang sama, sosoknya mundur dengan gila-gilaan. Dia mundur dengan sangat cepat, tetapi kecepatan serangannya bahkan lebih cepat. Seolah reaksinya sudah diantisipasi, energi pedang hitam yang tak terlihat tiba-tiba menghantam hukum jalan besar di permukaan tubuhnya. Cahaya pedang ini mengandung kekuatan luar angkasa yang menakjubkan, dan dengan gila-gilaan merobek hukum jalan besar yang ditampilkan oleh Dewa Yuandao. Serangkaian raungan terdengar, dan sebuah celah terkoyak dalam hukum jalan besar yang ditampilkan oleh Dewa Yuandao. Dengan desisan, cahaya pedang menyala, meninggalkan luka berdarah di tubuh Yuandao Shenzun. Kekuatan kegelapan luar angkasa yang mengerikan memasuki tubuh, menyebabkan Dewa Yuandao langsung memuntahkan seteguk darah. "Ah!" Dewa Yuandao meraung dan melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget dan marah. Dengan keras, aura mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memusnahkan kekosongan ke segala arah. Saat ini, dia punya waktu untuk melihat dengan jelas orang di seberang yang sedang mengambil tindakan. Dia melihat seorang laki-laki berjubah hitam muncul di lapangan. Laki-laki ini bertubuh ramping dan seluruh tubuhnya diselimuti suasana gelap. Wajahnya juga ditutupi kain hitam, dan wajahnya tidak terlihat sama sekali. Orang ini memegang pedang hitam. Ada juga aura gelap yang tertinggal di pedangnya. Seluruh orang itu seperti dewa yang keluar dari kegelapan, melayang di langit dan bumi,
dan energi yang dipancarkan terkunci erat pada Dewa Yuandao. Kaisar Heiyu, apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Dewa Yuandao menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Kaisar Heiyu di depannya dengan ekspresi kaget dan marah, dan pada saat yang sama menutupi hatinya. Di dalam hatinya, bekas luka pedang muncul. Bekas luka ini terus memancarkan kekuatan luar angkasa yang mengerikan, mencegah lukanya sembuh. Kekuatan gelap luar angkasa mengalir ke dalam tubuhnya, dan merajalela di dalam tubuhnya. Saya, ucap Kaisar Heiyu juga tampak tercengang, siapa orang ini? Orang di depannya, dengan aura gelap yang tersisa di sekujur tubuhnya, jelas merupakan ahli klan gelapnya. Tapi meskipun tidak semua orang mengenal Master Transcendent klan kegelapan, dia tahu hampir semuanya, tapi dia belum pernah mendengar tentang orang di depannya sebelumnya. Siapa ini? Aura gelap di tubuh pihak lain sangatlah murni, dan ini tidak dapat dipalsukan. Apa yang sedang terjadi? Jie, Dewa Yuandao, apakah kamu masih tidak mengerti saat ini? Ucap pria berjubah itu berkata sambil tersenyum galak, suaranya serak dan menyeramkan, sebenarnya, aku, klan kegelapan, telah bekerja sama dengan Istana Anyu. Hari ini adalah kematianmu di sini. Pria berbaju hitam itu tidak lain adalah Qin Chen, yang telah mengerahkan kekuatan kegelapan. Qin Chen memahami kekuatan kegelapan dengan sangat baik. Dia memiliki sumber kegelapan di tubuhnya. Selain itu, dia telah menyerap sebagian dari kekuatan asli Kaisar Leluhur Iblis Hitam dan berevolusi untuk melampaui asal-usulnya, yang cukup untuk menipu siapapun. Dalam kehampaan, Qin Chen berdiri di sana dengan bangga, dengan aura gelap melonjak di sekujur tubuhnya, memegang pedang karat misterius yang ditutupi oleh aura gelap, dan mengambil langkah maju. Energi pedang melonjak ke langit, langsung menembus galaksi langit dan bumi, seolah-olah akan memotong segala sesuatu di dunia. Apakah kamu sudah bekerja sama dengan Anyu Mansion? Mendengar ini, Dewa Yuandao tampak kaget dan marah sambil menatap Kaisar Heiyu. Aku tidak melakukannya, ucap Kaisar Heiyu juga memasang ekspresi kusam di wajahnya. Kapan ini terjadi? Kenapa saya tidak tahu? Hahaha, kakak Heiyu benar-benar berdedikasi. Saat ini, dia sebenarnya sedang berakting, tapi itu tidak diperlukan lagi. Sekarang kita bertiga bergabung, maka akan mudah untuk membunuh Dewa Yuandao ini. Ucap Qin Chen mencibir dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Energi pedang berkumpul di sekelilingnya, melipat kekosongan, membuatnya sulit untuk melihat kenyataan dengan jelas. Apakah aku sedang berakting? Gumam Kaisar Heiyu bingung. Yuandao Shenzun terkejut dan marah, kamu, Kaisar Heiyu, beraninya kamu berbohong padaku. Karena kamu telah bekerja sama dengan Anyu Mansion, mengapa kamu sengaja bergabung denganku untuk menangani Dang Mo Shenzun sebelumnya? Ucap Yuandao Shenzun tidak bisa mengerti. Bagaimanapun juga, Raja Dang Mo hampir mati karena usaha bersama antara dia dan Kaisar Heiyu. Jika mereka benar-benar berakting, bukankah akting ini terlalu nyata? Hahaha. Mendengar ini, Raja Dang Mo tertawa dan berkata, Tuan Yuandao, jika saya tidak terlihat lebih sedih, bagaimana saya bisa merayu Anda untuk datang ke sini? Ada banyak orang di lembah, dan beberapa berita tidak dapat dirilis untuk saat ini. Ucap Raja Dang Mo dengan suara yang dalam. Jadi, targetmu bukan hanya aku. Gumam Dewa Yuandao tampak kaget dan marah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa alasan pihak lain melakukan ini bukan hanya karena dia. Apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi di alam rahasia Guiksu terjadi di wilayah Bintang 13 Selatan? Jika keluarga Tuoba mengetahui bahwa klan kegelapan telah bergabung dengan mereka untuk memburu penduduk Anyu Mansion, keluarga Tuoba pasti akan mempercayai klan kegelapan. Tapi klan kegelapan sebenarnya telah bekerja sama dengan Anyu Mansion. Setelah keluarga Tuoba dan Anyu Mansion berkonflik, dan klan kegelapan tiba-tiba memberontak, maka klan kegelapan yang tercela. Gumam Dewa Yuandao tampak kaget dan marah. Pantas saja Raja Dang Mo pernah terluka parah sebelumnya, namun dia tidak tampak terluka sama sekali akibat pukulan tadi. Dengan cara ini, jurus sebelumnya yang digunakan Kaisar Heiyu untuk memukul Raja Dang Mo kemungkinan besar hanya untuk pertunjukan. Terlebih lagi, kematian kedua saudara laki-laki Shengsu sebelumnya seharusnya dibunuh oleh penguasa klan kegelapan, yang juga bisa jadi konsisten dengan panggilan yang diberikan oleh kedua saudara laki-laki Shengsu sebelum kematian mereka. Bahkan sekarang,
Raja Dangmo dapat memanfaatkan kesempatan itu secara kebetulan, dan itu pasti pesan yang dikirim oleh Kaisar Heiyu. Semuanya, itu benar sekali. Pengkhianat sebenarnya adalah Kaisar Heiyu. Bajingan. Pada saat ini, Yuan Dao Shenzun terkejut dan marah hingga dia merasa seperti telah memakan Kaisar Heiyu hidup-hidup, dan hatinya hancur. Total, mata dinginnya menatap Kaisar Heiyu, memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, Dewa Yuan Dao tidak mengambil tindakan. Karena dia tahu betul bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Hanya dengan melarikan diri dari sini dia dapat memiliki kesempatan. Kaisar Heiyu ditatap oleh tatapan dingin Dewa Yuan Dao, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Karena dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak bergabung dengan Raja Dangmo dan yang lainnya. Entah kenapa, Kaisar Heiyu selalu merasa ada yang tidak beres. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil langkah maju, memandang Qin Chen, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Qin Chen melirik Kaisar Heiyu dengan perasaan tidak senang. Kekuatan kegelapan masih melekat di sekelilingnya, memancarkan aura yang menakjubkan. Kaisar Heiyu, saat seperti ini, tidak perlu terus berpura-pura. Cepat dan bunuh Dewa Yuan Dao ini, jika tidak, maka akan merusak perbuatan baik dari leluhur tua dan Anyu Mansion, dan baik Anda maupun saya tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apakah ini aura darah bangsawan? Merasakan aura di tubuh Qin Chen, Kaisar Heiyu kembali terkejut. Hahaha, kamu benar, yang terpenting sekarang adalah membunuh Dewa Yuan Dao. Kaisar Heiyu, saya tidak menyangka bahwa Anda telah menyamar dengan baik sebelumnya. Dewa Yuan Dao ini benar-benar idiot. Dia tidak melihat masalahnya sama sekali, dan itu tidak menyia-nyiakan cedera saya yang disengaja dan membuat saya sangat menderita. Ucap Raja Dangmo juga melangkah maju saat ini, memandang Kaisar Heiyu sambil tersenyum, dan berkata dengan ekspresi ceria, "Jika kamu bisa membunuh binatang ini kali ini, aku pasti akan mengucapkan beberapa kata indah untukmu di depan Tuan Istana. Pada saat itu, statusmu di klan kegelapan pasti akan meningkat pesat, dan kamu akan menjadi lebih disukai oleh leluhur kegelapan." Di kejauhan, Fang Muling juga muncul dan berkata sambil tersenyum, "Paman Heiyu, jika kamu bisa membunuh Dewa Yuan Dao ini, aku akan melaporkannya kepada ayahku dan membiarkan dia memberimu hadiah yang besar." Kaisar Heiyu mengerutkan kening. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah masih melekat dan tidak pernah hilang. Dia baru saja hendak bertanya lagi ketika dia melihat wajah Qin Chen menjadi gelap. "Oke, berhenti bicara omong kosong, bunuh Dewa Yuan Dao ini dulu." Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Dewa Yuan Dao dalam sekejap. Cahaya pedang gelap ini langsung menyatu menjadi pedang raksasa gelap yang mencapai langit, dan tiba-tiba menghantam Dewa Yuan Dao dengan pedang. "Hahaha, Dewa Yuan Dao, matilah." Ucap Raja Dangmo juga tertawa, dan tubuhnya berubah menjadi iblis api yang menyala-nyala. Pedang hitam muncul di tangannya, dan dia menebas dengan keras. Galaksi meledak, dan langit langsung terbakar dengan pedang Raja Dangmo. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan api iblis hitam terus berjatuhan dari langit, menghancurkan segalanya. "Sialan, Daomi!" teriak Dewa Yuan Dao memegang dua jalan di tangannya dan menyapu ke arah Raja Dangmo dan Qin Chen. Di tengah raungan yang mengejutkan, Dewa Yuan Dao tiba-tiba melangkah mundur dan mengeluarkan erangan teredam. Dia terluka sebelumnya, tapi sekarang dia langsung jatuh di bawah serangan Raja Dangmo dan Qin Chen. "Saya tidak bisa lagi terus bertarung seperti ini. Pergilah." Sosoknya bergoyang, dan ketika dia mengangkat tangannya, serangkaian rune kuno tiba-tiba muncul. Rune ini membentuk sungai panjang yang mencapai langit, langsung mengelilinginya, dan kemudian tubuhnya bergoyang, merobek kehampaan, dan dia hendak pergi dari sini. Meskipun dia tidak tahu apa situasi spesifiknya, prioritas utamanya adalah segera pergi dari sini. "Ingin pergi? Apakah kamu sudah bertanya padaku?" Ucap Qin Chen mendengus dingin, menebas dengan pedangnya, dan energi pedang gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan. Energi pedang gelap memenuhi langit seperti ikan yang berenang, luas dan kuat, dan langsung menutup kekosongan di sekitar Dewa Yuan Dao. Dan Raja Dangmo bergoyang dan datang dengan kuat.
Energi iblis di tubuhnya tidak ada habisnya, seperti tombak, meledak dalam sekejap. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di kehampaan dan terus-menerus dimusnahkan. Setelah energi pedang Qin Chen menyerang rune kuno itu, kekuatan ruang yang terbentuk membuat Dewa Yuan Dao menjadi seperti rawa, membuatnya semakin sulit untuk bergerak.